Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Baik Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya senang karena kembali ada di gereja ini setelah kira-kira hampir 17 atau 18 hari saya ada di luar. Mungkin lebih tepat 19 hari. Dari tanggal 30 sampai tanggal 17, betul 19 hari. Saudara, hari ini saya lebih banyak kesaksian daripada khotbah, tapi saya coba membawa kita pada sebuah tema, Tuhan tak pernah berhutang janji. Itulah tema kita di pagi yang luar biasa ini. Tuhan tak pernah berhutang janji. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi ini kita bicara tema Tuhan tak pernah berhutang janji. Saudara, Mazmur 89 ayat yang keempat, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali lagi, lebih keras lagi. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Itu sebabnya saya memilih tema Tuhan tak pernah berhutang janji, atau bahasa lain Tuhan tak pernah ingkar janji. Kalau saudara ada orang berkata bahwa merpati tak pernah ingkar janji, maka saya percaya bahwa apalagi Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah berhutang atas janjinya. Seringkali janji kita itu bisa menjadi hutang. Saya ada di Malang ketika satu hari ada kebutuhan khusus, jadi saya pinjam, anak saya punya uang. Saya bilang sama Cynthia, Bapak pinjam, nanti Bapak transfer. Ya, lalu 2 hari kemudian dia WA, Bapak belum masuk. Saudara, lihat, orang tua bisa saja lupa janji, tapi Bapak di surga tidak. Yang setuju katakan amin. Nah, langsung saja, saya tidak akan lama-lama. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang janji, atau apa yang saya sebut dengan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang saya maksudkan dengan Tuhan tak pernah ingkar janji, Tuhan tak pernah punya hutang? Kepada siapa Tuhan tidak pernah berhutang janji? Sekali lagi pertanyaan sederhana, kepada siapa Tuhan tak pernah berhutang janji atau ingkar janji? Pertama, Tuhan tidak pernah berhutang janji, beringkar janji kepada orang yang suka berdoa. Terima kasih. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhutang janji, apalagi ingkar janji kepada orang yang terus setia berdoa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat ayat firman Tuhan 1 atau Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang, wow, saya suka dengan ini. Karena setiap orang yang meminta apa? Menerima, dan setiap orang yang mencari apa? Mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini ada punya kelanjutannya. Saudara perhatikan ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Lebih menarik lagi ayat selanjutnya, saudara. Di sini dikatakan seperti ini. Saudara lihat ini, ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pertama, Tuhan tidak akan berhutang janji dan ingkar janji kepada mereka yang berdoa. Tadi saya sudah janji lebih banyak kesaksian daripada khotbah. Saudara, bicara tentang doa, pada waktu kami masuk tahun 2022, saya bilang sama Cynthia, karena sebagai hamba Allah, saya juga tidak mau dia hanya mengikuti sekedar suara hati dia, tapi saya mau membuktikan bahwa Tuhan memanggil dia. Saya tantang dia. Desti bisa minta air, Desti. Saya tantang dia, Cynthia, Kak, benarkah kamu dipanggil Tuhan? Dia bilang, Bapak, beta merasa beta dipanggil Tuhan. Oke, sekali lagi Bapak tanya, lu masih punya kesempatan 1 tahun. Kalau lu dipanggil Tuhan, Bapak tanya lagi, apakah lu yakin Tuhan panggil? Dia bilang, masih Bapak.
Oke, karena 1 tahun saya tunda, saya berpikir mungkin namanya anak muda, dia harus berubah. 1 tahun yang lalu tidak berubah, dan masuk tahun ini saya pikir dia berubah. Lalu saya tantang dia, kita butuh uang cukup banyak, sangat banyak. Kalau lu berdoa lalu Tuhan buka jalan mulai dari pergi sampai pulang, Tuhan sediakan segala sesuatu, saya tahu bahwa Tuhan memanggil kamu. Oke, kita dua setuju dan mulai kami berdoa. Selain saudara-saudara berdoa, tapi saya tantang dia pertama. Kita doa. Saya tantang, kita doa. Karena saya hamba Tuhan, saya tantang kamu. Berdoa mulai sekarang. Saudara-saudara, perjalannya waktu, singkat cerita kami berdoa dan rasanya seperti jalan itu biasa. Memang ada berkat, tapi habis untuk kebutuhan kami. Kadang-kadang ada sedikit berkat lebih, tapi kebutuhan juga lebih. Sehingga bulan ke bulan sempat kumpul cukup lumayan untuk perjalanan tiket. Tiba-tiba ada kebutuhan yang sangat mendasar, baik itu kuliahnya saudara-saudaranya, dan turun. Sempat saya pikir, Tuhan, apakah Tuhan panggil dia? Tetapi saya bilang sama dia, lu makin kuat doa, saya juga makin kuat doa. Kami berdoa. Ya, kadang-kadang di dalam doa Jumat saya titip doa itu. Singkat cerita, Bapak Ibu saudara, menjelang kami berangkat, uang sekolah 7.300.000 lunas. Uang di tangan saya masih ada untuk uang tiket. Sebenarnya secara manusia saya bisa panggil saudara-saudara saya, tapi karena saya mau membuktikan bahwa Tuhan panggil dia, maka saya bilang harus berdoa sampai minimal tiket untuk kita pergi. Soal pulang saya tidak tahu, tapi minimal kita pergi. Namun karena ada permintaan dia, membuat beban hidup saya tambah kuat. Dia bilang, Bapak, karena saya mau masuk kuliah, saya pingin jalan keliling Jawa. Jadi waktu hari H mau dekat jalan itu, saya tawar-menawar dengan dia. Cynthia, lu masih mau ke Jakarta? Mau saya kalau bisa stop di situ. Kita langsung ke Surabaya, ke Malang, sehingga duit itu hitung-hitung cukup. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak berhutang untuk orang-orang yang setia berdoa. Tuhan tidak berhutang. Singkat cerita, saya pulang sampai hari ini lebih dari cukup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih dari cukup. Nanti saya cerita di lain lagi. Tapi intinya kami berdoa dan Tuhan membuka satu-satu pintu sampai kami kembali. Saya kagum. Kalau Bapak Ibu lihat saya kasih naik Facebook, bukan karena saya mau kasih sombong, tapi saya mau bilang, saya sengaja bikin supaya jemaat tahu bahwa itu hasil dari satu kata, doa. Saya percaya bukan hanya doa kami, suami, istri, anak-anak. Ada doa kakak adik, tapi yang paling penting saya meyakini ada jemaat saya yang berlutut dan berdoa. Amin. Waktu saya mau berangkat, Pak Yos ketemu saya dan bilang, Bapak, maaf, kami sudah berdoa supaya kalau bisa hari H kami bisa kasih sesuatu untuk Bapak. Saya ingat di garasi. Saya bilang, Pak Yos, justru Pak Yos, beliau bilang, saya hanya punya doa untuk Bapak dan Cynthia pergi pulang dalam keadaan baik. Saya bilang, justru itu lebih besar. Maaf kata, paling Pak Yos bisa kasih berapa, tapi kalau Pak Yos kasih doa lebih dari cukup. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk orang-orang setia berdoa. Hari ini belum, besok berdoa. Bulan depan belum, terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Saudara, tidak ada yang lain. Tadi dia bilang, kalau papa yang jahat minta-minta terus, pasti diberikan. Anak-anak itu coba dibawa ke pasar. Apalagi kalau dia sudah menangis, lalu orang kupang dia raroso di abu. Biar mama uang tinggal sepotong, neo pulang jalan kaki, dia akan kasih anak yang raroso di dagu. Apalagi kalau kita menangis di bawah kaki Tuhan lewat doa. Bapak, dia bilang, Bapak itu Bapak yang baik. Dan dia kasih, Alkitab bilang, yang baik. Kasih tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Saudaraku yang berkati Tuhan, kita langsung masuk pada poin yang kedua. Tadi saya bilang, Allah tidak pernah apa, saudara, berhutang. Betul ya? Allah tidak pernah apa? Berhutang. Pertama kepada siapa? Kepada dia yang berdoa. Tapi yang kedua, sini saya tulis 3. Yang kedua,
Tuhan tak pernah berhutang. Tuhan tak pernah ingkar janji kepada mereka yang selalu mengandalkan Dia. Saya sudah bilang, saya akan lebih banyak kesaksian. Tuhan tak pernah berhutang kepada mereka yang selalu mengandalkan Dia. Saudara lihat, ini lagi ayat firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berulang kali kita sudah dengar baca. Sesudah saya baca, diberkatilah. Dia mulai dengan kata diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang Tuhan tidak akan berhutang. Itu sebabnya dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya suka dengan kata yang tadi, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi setelah kami beli tiket, setelah kami maksudnya bayar uang sekolah 7.300.000, lalu kami keluarkan 4 juta, rasanya menyesal ya. Sebenarnya saya dapat 1,555 lebih. Jadi kalau keluar itu sebenarnya 3 juta, tapi karena terlambat ambil 4 juta, saya kan seperti menyesal sekali. Rasanya aduh sayang, kan bisa jalan-jalan di Jakarta. Tapi saya mau bilang sama saudara, seperti tadi dia bilang, selalu ada hasil. Jadi waktu kami turun Jakarta, sebelum turun Jakarta, saya sudah minta memang sebuah tempat penginapan. Dan saya mau bilang sama saudara, saya rencana nginap di gereja pusat kami, Geisha, di Gedung Kenanga Senen, depan atrium. Saudara yang sering ke Jakarta tentu tahu gedung ini. Itu tepat pas di depan gedung gereja pusat kami. Dan saya selalu istirahat di situ. Biasanya tempat ini diberikan kepada, dalam tanda kutip, pejabat. Tapi waktu itu saya minta, saya belum dipilih. Saya juga lupa menyampaikan bahwa puji Tuhan, gembala saudara terpilih menjadi wakil sinode GSJ NTT 1, dan saya bersyukur. Tapi bukan itu, karena sebelumnya saya sudah minta. Teman saya tidak bisa memberi kepastian. Tapi tiba-tiba seorang ibu berkata, Pak mau nginap ya? Saya bilang ya, saya mau nginap 1-2 hari untuk anak-anak saya. Dan ternyata bukan hanya saya dapat tempatnya, saudara, saya justru diperebutkan. Jadi ada 3 anak Tuhan yang berebut. Satu tentu gedung gereja pusat, kedua keluarga saya, yaitu keluarga istri saya, ketiga pendeta. Bahkan ketika saya turun dari bandara, saudara tahu, saya sudah hitung dari bandara lumayan kalau naik Grab ke tempat penginapan saya harus bayar penginapan. Tapi saya mau bilang berebutan 3-3-nya, sampai saya bingung membalasnya. Demikian juga waktu saya ke Salatiga, itu saya punya beberapa teman. Jadi di jalan saya bilang sama Tuhan, siapa yang tawar tempat, dia yang saya pergi. Saudara tahu, sudah menjelang kira-kira 1 kilometer, 3 WA masuk, turun di tempat yang berbeda. Lalu saya tanya mereka, jadi saya mau turun di mana? Akhirnya saya pikir ada orang tua, yaitu pendeta Joko. Supaya aman saya bilang, saya di pendeta Joko. Mereka yang lain tidak berani bicara, karena itu orang tua mereka. Jadi cukup berhikmat. Tapi mau saya begini, Tuhan cukupi. Dan saudara tahu, saya pikir, saya bilang Cynthia, pagi betul 2 makan bubur ya, hari pertama. Saya bilang iri-iri mama, ketemu 2 jalan jauh ini. Jadi ini pagi betul 2 bubur saja. Siap bapak, kita makan bubur, yang penting jalan katanya. Oh iya. Waktu kami makan bubur, siang WA bunyi. Jangan kemana-mana, jangan beli apapun, kami mau makan siang sebentar. Dan itu terjadi berturut-turut sampai di Malang kembali Kupang, Surabaya Kupang. Selalu ada WA, jangan kemana-mana, jangan keluarkan uang, kami tanggung makan. Satu waktu saya hitung yang satu saja, kami makan 4 orang. Rupanya anak saya ini lihat kwitansi dari teman saya, 4 orang 250.000. Berarti kita minimal 125.000, betul ya? Kalau makan 125.000 2 orang di Jakarta misalnya, lalu kali 3 berapa?
125 kali 3 berapa? 375 ya. 375. Lalu besok lagi saya bilang, Cynthia, kita berdoa. Sebenarnya saya punya uang, tapi saya harus persiapan. Tiba-tiba ada di jalan ada apa-apa, tidak mungkin saya telepon teman. Tapi saya mau bilang, setiap hari malam sampai satu tempat. Maaf, saya bilang sama Cynthia, kita dulu kuliah karena makan sudah selesai. Saya lihat Cynthia lihat saya. Lalu dia bisa gini, Bapak, beta sudah kuat, Bapak lanjut. Dia bilang, lu juga tahu, beta juga sudah kuat lagi. Tapi maksud saya begini, orang yang mengandalkan Tuhan selalu cukup. Lalu saya tanya lagi, karena sudah makan, saya pikir, oke, Jakarta selesai. Saya tawar-menawar dengan dia, Cynthia, masih mau pergi Bandung? Karena saya sudah hitung-hitung uang ini, pokoknya saya sudah hitung bagaimana supaya bisa pulang. Dia bilang, masih Bapak. Saya berdoa, Tuhan jamah dia, kau jam di Bandung, biaya lagi. Lalu saya tanya, malam terakhir saya tanya, masih di Bandung? Masih Bapak. Aduh, sudah. Saya bilang, oke, saya beli tiket, kita jalan. Karena teman saya bilang, ke Bandung ya? Ya oke, ke Bandung. Saudara tahu, di sana kami jalan keliling, dan satu tempat itu cukup mahal kami masuk. Makan yang mereka bawa juga mahal-mahal. Saya pikir Tuhan itu baik. Lalu dia bilang, tunggu, kita rencana di Bandung 1 hari saja. Ada perasaan juga ya, tidur gratis, makan gratis. Tapi saya bilang sama Cynthia, kalau dong tawar itu jalan lagi. Jadi kita berdoa, malam kawan saya bilang, bro, jangan pulanglah, besok saja, kita belum jalan-jalan banyak. Saya dalam hati, saya bilang, janganlah, manusia di Kupang selalu begitu ya. Kalau mama orang kasih uang, jangan, tapi sambil sorong saku. Jadi mau saya bilang sama dia, sudahlah, tak usah bikin repot-repot. Dalam hati, tahan baik. Lalu malam istrinya bilang, tidak boleh, besok harus khotbah 10 menit di Jumat. Di hari apa tuh, saya lupa, doa tuh. Lalu saya bilang, oke, siap. Lalu dia bilang, betul ya, betul. Saudara, kami keliling kemana-mana di Bandung. Kalau saudara lihat Facebook saya, syuting sepanjang Bandung. Rencana hanya keliling Bandung 1-2 tempat. Hari itu dia bilang, kita naik ini saja, ini keliling Bandung. Jadi saya satu-satunya yang live sepanjang Bandung. Ya. Maksud saya begini, ketika pulang saya pikir namanya orang suka kasih nginap, kasih makan ya, kasih tinggal. Jadi saya ambil kesimpulan, saya bilang, Cynthia, kita pesan tiket. Saya pesan tiket untuk pulang ke Malang. Ya, namanya manusia. Saya pikir pasti dia bilang, sudah tahu saya pesan tiket lah, nanti saya. Dan terlalu harap, andalkan Tuhan. Tunggu sampai sore, karena itu sore itu pesan terakhir. Kalau tidak, lu tunda lagi. Baik kok dia tahan. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan, saya beli. Saudara, Tuhan itu betul-betul kalau belum andalkan, saya bilang beli saja. Setelah saya beli, saudara, besok mereka antar. Sebelum antar keliling-keliling makan dan sebagainya. Lalu waktu mau pulang dia bilang, ada sedikit berkah. Itu tidak sedikit, saudara. Waktu saya buka, saya bilang, Tuhan, luar biasa, andalkan Tuhan. Suka kasih makan, kasih jalan-jalan, titip berkat lagi. Waktu saya buka, saya bilang sama Cynthia, saya senyum lebar. Cynthia bilang, aman Bapak? Aman, lanjut barang. Saudara, maksud saya begini, saya tidak pernah pikir, saya pikir dia ajak tidur saja. Bagi saya yang penting Cynthia lihat Bandung, itu sudah luar biasa. Tapi Tuhan baik. Teruslah andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Yang ketiga, sekarang 3 itu begini. Tuhan tidak berhutang kepada mereka yang setia taat kepadanya. Taat ini kan luas, tapi saya mau ajar banyak saudara karena berhubungan kesaksian saya. Taat yang saya maksudkan dengan taat memberi. Saudara, mari kita lihat ayatnya.
taat memberi. Kita lihat ayatnya. Next saja di situ, kayaknya sudah jalan. 1 Raja-Raja 17, masih ingat beberapa khotbah yang saya ingat ini waktu saya jalan. Sesudah itu bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Siapa yang pergi ke Sarfat? Saudara masih ingat? Elia atau Eli? Elia. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda. Jadilah janda yang mengandalkan Tuhan. Bilang, ada amin. Yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, yaitu janda itu, katanya, coba ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi, supaya apa? Aku minum. Kan orang minum begitu kan. Ayat selanjutnya, saudara, yang tadi kita pernah kita baca. Lanjut saja, kayaknya baterai habis. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Saya tadi bersaksi itu bukan saya tidak punya uang, karena waktu saya berangkat ya ada kakak adik sorong, ada keponakan sorong, tapi itu uang saya pikir untuk jaga-jaga. Dan sebelum saya pergi sebenarnya saya sempat hampir uang makin tipis, karena saya punya beberapa pergumulan, yaitu pajak motor anak, lalu saya harus irusin Jordan, lalu saya juga perpanjang paspor saya, buat paspor untuk Cynthia, jaga-jaga kalau tiba-tiba Tuhan utus mereka ke Timor Leste, ya, karena Sati kerjasama dengan Timor Leste. Maka saya buat semua kebutuhan itu. Sebenarnya secara matematika saya pikir pulang dulu, bahkan perpuluhan harus ke daerah butuh jutaan, tapi saya lunasi semua. Saya isi memang listrik gereja supaya saya tenang, dan semua itu luar biasa. Tapi kembali pada cerita ini, lalu ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, saya suka dengan ini, perhatikan baik-baik. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti. Sudah 13 ya, lanjut saja 13. Dia bilang, kalau aku buat roti dan aku kasih anakku dan makan, aku dan anakku akan mati, karena itu makanan terakhir. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulang, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Tadi saya mengatakan bahwa Tuhan tak pernah berhutang dan ingkar janji kepada mereka yang tidak takut memberi. Saudara, saya mau juga bersaksi tentang hal ini. Di tengah-tengah kebutuhan, setelah saya dari Jakarta, Bandung saya ke Malang saya ke Solo ke Salatiga, itu lumayan karena tiket kereta semua saya yang beli, transportasi saya yang beli. Itu berarti secara keuangan turun. Di tengah-tengah saya lagi berdoa, Tuhan terus kasih saya berkat supaya saya tenang, kan saya ini mau menikmati perjalanan. Saya tidak mau jalan-jalan lagi foto-foto lalu kita aduh tinggal sedikit, kan tidak enak. Saya mau Tuhan saya tenang. Jadi waktu jalan-jalan saya menikmati. Kenapa? Yang satu, waktu saya ada di kereta, Tuhan bilang gini, ini loh ada 3 temanmu yang susah di Pulau Jawa. Mereka semua gembala. Saya teringat mereka. Lalu Tuhan bilang kasih. Saya tanya Tuhan berapa? Sekian. Saya bilang Tuhan itu perlu manusia.
Tapi tiba-tiba saya begini dalam hati, lebih baik kirim. Saya kirim saja, tak, saya kirim. Baru kirim yang pertama, Tuhan bilang kirim yang satu lagi. Aduh Tuhan, saya kirim lagi. Tuhan bilang kirim yang satu lagi. Pas saya kirim, dari Kupang telepon, Ibu Gembala, kirim dulu. Mati banyak orang. Jadi saudara, secara manusia ada rasa khawatir. Harusnya dia tambah, bukan kasih kurang. Tapi saudara-saudara, tadi saya bilang, saya pergi pulang, tidak pernah rekening saya kosong. Nah, saya mau kasih tahu saudara, saya pikir dengan 7.300.000-nya Cynthia sudah lunas, tidak ada kebutuhan. Kalaupun kebutuhan, saya sudah bilang sama istri saya harus kasih tinggal dia 1,5 juta untuk jaga-jaga. Lalu ketika mereka bilang mau beli bantal, saya pikir oh paling bantal 500, 600. Setelah saya belanja hari ini, besok dia ingat lagi, besok lusa. Saya bilang sama istri saya, sekitar 2,5 sampai 3 juta untuk belanjanya dia. Dari mana uangnya? Maksud saya begini, memang banyak saya dapat berkat, tapi ketika itu saya belajar untuk memberi. Sisi lain saya perlu, tapi saya belajar taat. Saya kasih, saya beri. Pekerjaan Tuhan saya beri. Dan sekali lagi, saya tidak mau menyebutkan angka. Saya bukan hanya pulang kosong ya, maksudnya pulang pas-pasan. Saya kemarin ajak keponakan saya, kami makan di Pizza Hut. Lalu malam minggu setelah saya latihan dengan anak-anak, saya ajak juga mereka makan di pizza bibir, maksud pizza, maksudnya makan sei yang rasa pedis. Saya mau kasih tahu saudara, jangan pernah takut memberi. Semakin orang kakek, Tuhan juga keek dengan lu. Tidak ada kata. Kalau Anda tidak percaya, kakek terus saja, gepe terus saja. Nanti saudara lihat berkat nanti. Belajar memberi. Amin. Sampai di Malang, saya tergerak lagi. Itu ada anak-anak Kupang yang kuliah di situ sekitar belasan. Jadi dari sini udah telepon, kumpullah mereka, omong-omong dengan mereka. Masa kita hanya omong-omong? Minimal kasih dong apakah? Saya telepon istri saya, bagaimana kalau saya bagi-bagi mereka berkatkah? Hitung, wah lumayan belasan orang. Lalu saya pikir begini, supaya saya tetap memberi, saya bilang malam kita kumpul, kita makan sama-sama. Saya beli pizza 2 meter, beli Coca-Cola, lalu kami makan bersama-sama. Tapi sekali lagi, walaupun saya mengeluarkan begitu banyak uang, saya tidak kekurangan 1 sen pun. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena saya pernah jadi mahasiswa, jadi saya tahu. Dan betapa ketika saya lihat mahasiswa dari Kupang itu, mereka menikmati berkat. Rasanya ada rasa bahagia di sini. Yang paling luar biasa, saudara, tempat-tempat yang Tuhan kasih, penginapan diantaranya 2 hotel terbaik yang saya tidak pernah membayang. Satu di Batu Malang, kakak saya pergi, kalau mereka bilang sudah tidur di sini, saya dalam hati, Tuhan baik, sangat baik. Tidur, pare lagi, makan pare, lihat pemandangan pare. Saya ingat bahwa memang betul, beri saja, sehingga orang lihat saudara juga suka memberi. Sampai-sampai saya tolak. Ada pemberian yang saya tolak. Ada satu ajak di satu tempat, dia bilang dia orang kaya, dia ajak saya jalan di mall besar di Malang. Lalu dia bilang, mari ikut saya sudah tahu dia mau beli baju dari saya. Ini otak rote juga. Lalu dia ajak ke, ini tempat bagus, pilih Om Jerry, pilih saja. Saya dalam hati tidak. Saya bilang tidak.
Ambil tidak, tidak. Dan ibu saudara jangan pikir kayak tadi, tidak. Memang saya tidak. Saya jalan, saya tidak. Suka si makan saya, tidak. Maksud saya begini, lebih baik mentahnya saja. Bagi apa? Sudah saya pulang, 2 hari kemudian dia ketemu saya, puji Tuhan dia kasih saya 1 juta. Saya hitung-hitung kalau bagi 300, 400, masih untung 600. Maksud saya begini saudara, saya berpikir bahwa Tuhan itu sungguh baik. Amin. Amin. Ada yang antar sahabat, terlalu banyak. Sampai saya dapat snack, makanan ringan orang Jawa itu terlalu banyak. Saya bisa istri, saya ini jangan mau pegang bagaimana? Laki-laki lagi baru pegang macam-macam. Baru orang kasih istri saya tas, saya pikir saya takut pegang istri pun tas. Dia bilang ini satu jangan sampai pagi Martinus malam Martini kan pegang ini tas baru jalan begini di bandara. Saya kasih masuk paling bawah. Mau saya begini saudara, Tuhan itu baik. Sekali lagi Tuhan itu baik. Jadi akhirnya saya pikir Tuhan malam saya mau kasih turun di Cynthia sebenarnya. Anak mereka perlu ini sebenarnya. Lupa memang cara Tuhan ya. Kalau Tuhan mau berkati orang, saya mau bilang sama saudara. Akhirnya di hotel saya pikir bagaimana ini snack terlalu banyak. Saya lihat satpam, dia juga bingung. Ya Pak, mau snack apa? Ini saya bawa banyak. Mau Pak. Langsung dia kasih masuk dalam lemari itu. Saya senyum juga. Mau saya pikir begini, dari satpam itu saya belajar saudara. Berdoalah supaya ada orang yang punya kelebihan. Sebenarnya itu berkat itu Cynthia punya. Tapi karena lewat, saya bilang sudahlah. Apa mau balik kan tidak mungkin orang antar lagi sampai Surabaya bilang Papa lupa antar keripik kasih anak. Kasih anak bilang manusia saya peduli diri sekali. Jadi saya pergi dan satpam itu dapat. Saya pikir ini saudara. Kalau berkatmu saudara itu betul ya, tidak kemana-mana. Tuhan hanya pakai saya lupa untuk supaya ini satpam dapat berkat. Betul ya? Saya pernah alami saudara. Ada orang beli sepatu. Herannya dia beli pada waktu dia beli itu pas. Dan dia sudah tua sebenarnya. Kalau dia masih anak-anak beli ini hari tidak pas, besok pas kan? Atau sesak kan? Ini orang tua beli tidak pas, lalu dia bilang Pak Pendeta ini sepatu saya beli mahal, tapi saya heran sampai di rumah saya tidak pas. Coba Pak Pendeta tes, saya tes pas. Berdoalah supaya banyak orang tetanggamu berdoa seperti itu supaya jam pasku dikasih kita. Bukan, tapi maksud saya adalah terus apa tadi saya bilang apa poin ketiga? Nah itulah kita terlalu banyak ingat cerita tadi sampai kita lupa. Yang ketiga apa? Tuhan tidak pernah berhutang untuk mereka yang memberi saudara. Sudahlah saya tidak akan panjang. Tapi selama perjalanan bukan saya menerima, saya belajar memberi. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dan yang terakhir, siapa? Lalu kita berdoa. Yang terakhir. Terus lihat yang keempat. Empat juga masih begini. Tuhan tidak pernah berhutang kepada mereka yang setia melayaninya. Sekali lagi, Tuhan tak pernah berhutang atau ingkar janji kepada mereka yang setia melayani Dia. Saudara kalau bicara tentang melayani, saudara jangan pikir selamanya saudara ada di sini. Ya, apapun yang saudara buat untuk Tuhan adalah melayani. Satu waktu murid-murid Yesus bilang begini, kenapa waktu saya susah, waktu saya di penjara, kamu tidak pernah mengantar atau memberi saya makan? Lalu para murid tanya, kapan lu masuk penjara? Tuhan bilang, waktu engkau menolong saudara-saudara yang miskin, engkau telah berbuat untuk aku. Jadi melayani Tuhan punya banyak versi. Tapi saya mau bilang, Tuhan tak pernah berhutang kepada mereka yang setia melayani. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara mari lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 17
Oh sorry, Tuhan tak pernah berhutang kepada mereka yang setia melayani. Sebenarnya saya tidak, oke? Ayatnya ada, Wahyu pasal yang kedua. Kalau saudara baca Wahyu pasal yang kedua ayat 10, dia bilang apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya, kalau dia kasih mahkota berarti sia-siakah orang melayani Tuhan? Tidak. Allah memberi mereka penghormatan, yaitu memberi mahkota. Pertanyaan saya, selama ada di bumi, apakah kita hanya tunggu melayani lalu sampai tunggu dapat mahkota? Bagaimana di bumi? Saya punya prinsip, kalau yang kekekalan saja dikasih mahkota, di bumi apalagi. Setialah melayani Tuhan. Saya 2 tahun melayani setelah COVID itu, saudara tahu, semua kita berdampak semua ya. Gaji, ada yang dipecat, kita semua, termasuk gereja dan sebagai hamba Allah. Saya harus dituntut sisi lain, melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Sisi lain, penghasilan kami turun. Tapi saya belajar untuk tetap setia melayani Tuhan. Memang di hati saya, Tuhan, kapan ya Tuhan hibur beta kalau jalan-jalan sedikit, itu manusia. Saya selalu kalau sudah melayani lama lalu saya rasa sudah dalam tanda kutip lelah ya, lelah. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan hibur beta kok. Begitu selalu dalam hidup saya selalu masih gue berjalan-jalan sedikit gitu. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu peduli. Tadi saya cerita selama 19 hari saya kasih naik status saya di WA grup kelas kami di Army of God. Lalu ada teman saya sindir, saya bilang gini, oh tahu pulang juga. Maksudnya dia bilang orang yang lupa pulang saya. Saya bilang tidak, saya tidak lupa. Tapi maksud saya adalah Tuhan hibur saya selama 19 hari. Saudara-saudara yang jemput saya jarang-jarang dengan mobil yang jelek, mobil-mobil mewah semua. Saya pikir-pikir kalau mereka tahu mobil saya, mereka bilang ini satu terlalu enak ya. Jemput dengan mobil mewah. Selama saya ada di Malang, saya pikir saya naik Grab saja. Tapi ada orang kaya satu bilang, Pak Pendeta, berapa hari? Saya bilang saya tidak tahu. Pokoknya saya lama di sini. Saya taruh mobil di sini. Saya bilang janganlah. Pertama memang saya tidak terbiasa bawa mobil di Malang karena terlalu padat. Kedua saya bingung juga kalau jalan sendiri. Tapi karena dia paksa, saya bilang oke, taruh saja. Namanya orang sudah hargai ya, saya bilang taruh saja di kampus. Lihat-lihat ini auto, duduk-duduk saja di kampus. Saya pikir begini, orang suka sih, kenapa tidak jalan? Saya pikir sudah ke depan jalan-jalan. Pas jalan-jalan saya teringat map. Saya coba nyalakan map. Saya coba jalan keliling Malang dengan kepadatan luar biasa. Enak juga. Saya dalam hati mudah-mudahan dia bilang pakai terus saja. Dan betul dia bilang, oh kalau mau pakai saya dalam hati terima kasih. Saya keliling-keliling lagi. Setiap hari saya pergi dari pagi pulang malam hari. Satu waktu saya isi minyak, dia bilang kenapa diisi? Dalam hati itu hanya percobaan. Dia bilang jangan diisi. Siap. Dalam hati lebih baik lagi. Tapi maksud saya adalah secara duniawi Tuhan tahu kita melayani Tuhan. Tuhan hibur kita. Waktu saya di atas mobil, mereka jemput saya dengan Cynthia. Kita kayak pejabat. Padahal ini orang kaya susu. Satu waktu saya pulang dari Solo, Salatiga lewat Solo, lalu saya dapat kereta masuk Malang jam 3 pagi. Sebagai tamu yang baik di mana saya menginap, saya bilang kok saya pulang besok jam 3 pagi. Lalu dia bilang oke, jam 3. Lalu saya telepon istri saya, tidak enak jam 3 kalau beliau bangun, karena beliau tidak suruh pembantu jemput saya, beliau yang jemput.
Saya bilang saya rencana nanti duduk-duduk kereta sampai jam 5 agak terang baru saya pulang, supaya kalau mereka sudah bangun saya tidak mengganggu mereka. Jadi singkat cerita, saya tidak telepon dia. Ketika sampai jam 3 saya tidak telepon. Saya juga tidak lihat HP. Tapi memang cara Tuhan, apa yang saya rancang cara Tuhan. Ada seorang ibu orang Ambon yang datang wisuda untuk anaknya, bingung tentang ke Malang. Dan dia bilang, Pak, tolong dampingi saya sampai anak saya jemput. Saya pikir cara Tuhan ya, supaya saya tidak duduk sendiri. Saya tunggu sampai jam 5 dan saya antar dia. Maksudnya saya atur sampai dia ke tempat anaknya, baru saya pulang. Waktu saya sampai pulang, yang pertama buka ini orang kaya, susu. Dia buka dan dia bilang, Om, saya pikir Om hilang. Saya bilang tidak. Kenapa pikir begitu? Saya tidak tidur dari jam 2. Karena jam 2 saya sudah tunggu kapan Om telepon saya untuk saya jemput. Saya bilang sudahlah, memang saya sengaja karena saya tidak mau ganggu kok. Dia bilang tidak, malah terbalik, saya tidak bisa tidur. Saya takut Pak Pendeta tersesat atau ini travel sudah bawa kemana. Maksud saya gini, seperti Tuhan hibur saya gitu. Ini orang kaya, kulit putih, sedangkan saya kulit hitam. Dia punya segala-galanya, dia bisa perintah bosnya. Kok dia mau melayani saya begitu? Ada rasa haru di hati saya. Tuhan, inikah yang disebut Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk orang yang melayani Tuhan? Waktu dia berdiri di depan, dia bilang, Om, kemana saja Om pergi, saya tidak akan suruh orang lain, saya yang akan antar kemana saja. Orang itu kaya tapi rendah hati. Dia yang kasih sumbangan ini ya, speaker. Kaya luar biasa. Tetapi dia bilang, Pak Pendeta kemana saja Bapak pergi saya antar. Tuhan seperti sentil saya dan bilang, lihat, lu baru 2 tahun saja lu minta saya kasih lu penghormatan dengan manusia. Nanti lu pulang 1 kali kelak, bukan yang buka pintu itu ko namanya Ko Agus. Bukan Ko Agus orang kaya itu akan membuka pintu untuk menyambut. Tapi kalau kau setia, aku sendiri yang akan menyambutmu dan berkata, sabarlah engkau yang setia. Ada amin. Kita tutup dengan kesaksian seorang yang setia melayani, yang kita kenal dengan Mother Teresa. Saudara lihat, Mother Teresa ini dipanggil kira-kira 47 tahun. Dia melayani bukan gampang seperti saya tadi. Seperti kita ada AC, melayani, ada fasilitas yang tadi saya sudah cerita. Pertanyaan saya, bagaimana sebaliknya kalau kita melayani lalu seperti Tuhan tidak kasih apa-apa untuk kita? Apakah Tuhan berutang? Tuhan tidak berutang. Ini ada cerita Bunda Teresa, Mother Teresa dari Kalkuta atau melayani di Kalkuta, India. Satu waktu dia melayani orang-orang miskin yang sangat-sangat miskin, dan itu pelayanan dia. Dia tidak dapat sanjungan, dia tidak dapat fasilitas. Melayani susah karena yang dia layani adalah orang-orang kusta, orang-orang sakit, orang-orang yang paling miskin. Sehingga dia akhirnya juga menderita. Kalau saudara lihat, kakinya kadang-kadang hanya menggunakan sendal. Dia melayani tanpa fasilitas, tanpa harta yang bergelimang. Pertanyaan saya adalah, sia-siakah orang ini melayani? Tidak. Satu waktu orang tanya, dia bilang begini, kamu kan melayani orang miskin, sudah berapa banyak orang miskin yang engkau layani? 1, sudah berapa banyak orang miskin yang engkau ubah jadi kaya? Dan yang kedua, sudah berapa banyak orang miskin? Masih banyak orang miskin, padahal dia sudah jangkau banyak orang miskin, tapi orang miskin di dia masih terlalu banyak. Apakah engkau gagal? Atau orang-orang berkata, kau gagal, Mother Teresa, karena tidak semua engkau bisa jangkau. Lalu Mother Teresa mengatakan gini, saya dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi untuk setia. Wow. Saudara lihat,
Dia dipanggil bukan untuk berhasil, tapi untuk apa? Setia. Saya tantang saudara, kalaupun Tuhan tidak hibur saudara seperti cerita saya, teruslah melayani Tuhan. Kalaupun waktu kita melayani bukan dapat penghargaan, bukan dapat fasilitas, dan mungkin terbalik kita makin menderita, inilah ujian apakah kita tetap setia atau tidak. Teman-teman saya bilang, enaknya sekarang jalan-jalan, mereka lupa bahwa apa yang saya alami hari ini, kalau saudara lihat kembali ke belakang, saya pernah ada di tempat-tempat yang sangat kritis. Waktu saya naik fasilitas di Jakarta, orang jemput kemana-mana dengan mobil yang bagus. Kalau saudara tahu, saya sekitar tahun 2000 begitu, sampai ya 2007 begitu. Dulu saya ingat waktu saya ke Jakarta, saya paling stres kalau saya pulang. Sisi lain, uang saya tiket itu pas-pasan, sehingga saya harus mengemis dalam tanda kutip, minta tempat nginap, dan saya tidak bisa beli makanan di tempat-tempat yang bagus. Saya akan cari tempat-tempat di Jakarta yang paling murah. Bahkan saya ingat persis kalau saya pulang dari Jakarta, karena saya tinggal di Senen, itu ada namanya Pasar Senen. Jadi saudara belanja hari Minggu tetap di situ Senen. Saudara belanja hari Jumat juga tetap di Senen. Jadi saya selalu cari di situ. Pulang saya bungkus baik-baik untuk istri saya. Dan saya bilang, lihat, padahal itu dari Pasar Senen. Saya harus naik bus dari satu bus. Sangat-sangat susah. Harus berdesakan dengan orang. Hari-hari ini ketika saya naik bus lalu tanpa berdesakan, seperti Tuhan ingatkan saya. Ingat, mungkin lu sudah lupa, tetapi aku tidak pernah lupa. Aku terus memberi engkau penghargaan waktu engkau melayani aku. Amin. Saya tutup bahwa kadang-kadang saya lihat anak-anak saya melayani 1, 2, 3, Jordan, Jenny, Cynthia. Saya bilang sama Cynthia, Suliat, saya kasih tahu dia, Suliat, mungkin lu rasa capek kadang-kadang melayani Tuhan, kadang-kadang dia harus di multimedia, kadang dia lari ke sana, kadang dia harus urus khotbah saya. Pagi itu dia harus urus khotbah saya. Sekarang sudah diganti Jenny dan Jordan lagi dan beberapa. Saya lihat kadang-kadang dia lelah, tapi waktu saya mau pulang saya bilang, Suliat, lu baru bantu Bapak saja, Tuhan kasih ini penghargaan. Dia kagum. Dan yang lebih lucu, dia ketawa waktu saya ada di kereta api. Di kereta api, orang yang mungkin paling hitam di kereta api saya. Dia pakai masker, saya duduk. Lalu apa namanya? Pegawai kereta itu namanya apa ya? Datang dengan pangkat, pakai pakaiannya lalu menghampiri saya. Dia tanya, Cynthia, sudah dapat masker? Cynthia bilang, belum, dikasih. Dia tanya, dia tunjuk saya. Saya lihat, belum. Lalu dia kasih. Lalu dia bisa bilang gini, are you India? Hah? Are you India? Cynthia ketawa setengah mati. Saya bilang, lu dia. Saya mau bilang supaya dia percaya. Dia lupa bahwa ini ada darah dohau. Jadi waktu dia pergi dia bilang, Bapak, Bapak India dari mana? Saya bilang, lu kasih tahu lu Mama, begini ada tukang kereta bilang, are you India? Saya mau bahas itu hari, kalau saya bahas Inggris saya percaya, dia percaya. Tapi saya pikir saya hamba Tuhan, jadi saya bilang, bukan, saya orang Timur, saya orang Kupang.
Dia bilang, oh I'm sorry. Saya bilang tidak apa-apa, saya juga mengerti. Tapi mau saya begini, kadang-kadang Tuhan bawa penghiburan itu sederhana. Jadi kalau saudara hitam jangan salah, tak usah menyalahkan diri. Kadang-kadang ada sanjungan juga. Jadi saya bersyukur saya hitam, rupanya kadang-kadang rasa bangga ya. Ada doa satu pun dulu sebut India itu rasanya bangga. Tapi mau saya begini, saya tutup begini. Orang yang melayani Tuhan jangan pernah berpikir Anda tidak dapat apa-apa. Hanya tunggu waktu, Tuhan akan mengangkat dan memberkati. Kasih tepuk tangan dan mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.